Mbak Lina, hari ini kita akan membahas ini kan tingkat bagaimana kemudian kasus dari COVID-19 terus meningkat dan banyak yang akhirnya kan ya kita dianjurkan untuk yang OTG ataupun ringan ini kan untuk isolasi mandiri di rumah. Ya entah itu isolasi mandiri di rumah ataupun di tempat yang lain, ini kan menjadi challenge khusus gitu ya, tantangan bagi mereka. Kalau yang single mungkin nggak terlalu ya, tapi untuk yang orang tua yang punya anak gitu ya, untuk harus bisa sama anaknya ini kan ya double-double, ya harus menyelesaikan bagaimana cara cepat sembuh dari COVID, gimana juga cara biar hatinya tetap tenang, mentalnya tetap terjaga jauh dari anak-anak seperti itu. Nah, gimana cara menjaganya kita bahas satu-satu ya Mbak ya. Yang pertama adalah jaga komunikasi dengan keluarga. Seberapa penting sebenarnya ketika kita bisa menjaga komunikasi terutama orang tua ke anak ketika mereka lagi isoman? Betul, nah ini penting sekali ya. Walaupun kita sedang menjalani isolasi mandiri, tapi cukup fisik kita aja nih yang terisolasi. Jangan sampai hubungan sosial kita juga terisolasi. Yang pertama karena keluarga ini kan merupakan support system utama kita, apalagi kalau udah punya anak-anak ya. Nah, dengan kita berkomunikasi juga itu menjaga memang kebutuhan dasar kita sebagai manusia, bahwa kita harus tetap ada interaksi sosial. Bahkan bisa stres ya Mas ya. Betul. Nah, lalu juga dengan kita bersosialisasi, komunikasi, kita meningkatkan well-being, jadi menjaga imunitas. Dan yang terakhir, sebagai motivasi juga sih Mas, jadi saya melihat banyak orang tua yang sudah punya anak-anak dan tetap video call gitu ya, melihat anak-anaknya main, sehari-hari ngobrol, menjadi salah satu motivasi untuk cepat sembuh nih. Lakukan permainan secara virtual. Betul, dan juga meningkatkan bonding. Nah, memang ada dua tipe nih ya yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kalau kita punya anak yang kecil, nah anak kecil ini kan tentunya masih sangat terbatas ya menggunakan gadget gitu. Apalagi kalau misalnya di bawah 2 tahun memang belum direkomendasikan sama sekali. Nah, bagaimana kita bisa bermain bersama anak? Akhirnya kita coba melalui misalnya aplikasi drawing gitu, kita menggambar bersama, misalnya ada tema tertentu gitu, oh kita hari ini mau gambar castle nih, jadi nanti kita gambar, anak juga gambar dari rumah, nanti kita punya gambar bareng-bareng, mungkin hasilnya itu bisa kita print, bisa kita pajang ya, baik di tempat kita maupun di tempat anak, jadi kebersamaan itu selalu ada. Kalau untuk yang remaja tadi Mas Matt menjelaskan memang bisa bermain secara online misalnya. Nah, tapi tentunya permainan online ini juga kalau bisa ya ada interaksinya gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri nih. Jadi mereka juga bisa tetap berkomunikasi gitu. Terus di situ juga bisa cerita, mungkin saling cerita keseharian gitu ya. Nah, tapi jangan lupa juga perhatikan batasan penggunaan gadget. Oke, kita lanjut poin yang ketiga nih Mbak. Nah, lakukan kegiatan yang disukai. Betul, nah saya kebetulan mengikuti talk show dengan beberapa dokter ya yang membahas COVID juga, bahwa sangat disarankan ketika kita sedang isoman untuk membawa perlengkapan yang kita bisa gunakan untuk beraktivitas sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir di sini juga kesempatan kita untuk dapat me time banyak. Kita gunakan ini untuk mengisi waktu yang pertama. Lalu kedua, misalnya kita punya hobi nih, terus dulu susah gitu waktunya ya. Nah, kita boleh nih melakukan hobi-hobi itu sekarang gitu. Jadi kita mencari satu kegiatan. Sekalian juga mengalihkan pikiran negatif. Rutin berolahraga. Nah, olahraga ini dampak untuk kesehatan mental. Kalau untuk fisik kan untuk kesehatan tubuh. Kalau untuk mental sebenarnya olahraga ini ada dampaknya nggak sih Mbak Lina? Oke, nah kita memang harus selalu memikirkan bahwa badan dan psikologis itu berkaitan ya. Jadi biasanya kita ada kegiatan fisik nih, gitu, banyak gerak. Nah, sekarang kita terisolasi, mungkin tempatnya juga jadi sangat terbatas gitu ya. Jadi kita ada satu pengganti aktivitas untuk gerak. Nah, ini penting karena kalau kita nggak gerak terus, rasanya kita jadi lemas, kurang energi, lain gitu. Nah, ini juga, ini yakin pasti banyak, mungkin hampir 100% orang yang isoman akan melakukan ini nih Mbak Lina, memikirkan hal-hal yang nggak penting gitu. Bahkan karena dia kayak psikosomatis gitu ya Mas ya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi jadi sakit beneran gara-gara terlalu banyak. Nah, kayak gitu-gitu kan harus dihindari. Jadi memang saat kita menjalani isoman itu kita harus mencari zen untuk diri kita sendiri, ketenangan untuk diri kita sendiri. Nah, caranya setiap orang pasti beda-beda. Gitu, kita harus menemukan mana nih yang pas. Apakah dengan misalnya kita ada meditasi singkat atau pendekatan religius ya dengan berdoa. Lalu juga kita harus memfilter informasi nih gitu. Memilah
mana sih informasi yang penting, mana yang enggak. Baik, terima kasih Mbak Marcelina Melisa, MPASI psikolog dari 3 generasi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga bagi orang tua yang lagi isoman gitu ya, sehat-sehat terus dan tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak dan juga keluarga supaya tetap sehat.